Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Pada video ini saya akan memberikan analisis lanjutan mengenai Bitcoin ya. Sekarang kita lihat bahwa Bitcoin ada sedikit mengalami breakdown ya, dimana kita lihat ada sebuah area sebelumnya di area sini membentuk suatu semacam bear flag ya. Kalau saya lihat di sini ada semacam bear flag di mana bearnya dimulai dari titik di sini, dan kalau kita asumsikan ini bear flag, maka kita akan mengunjungi pada area 25.800 atau sekitar 26.000 ya kurang lebih untuk target dari bear flag yang ada di sini. Itu untuk target bear flagnya. Kemudian coba saya mau tarik Fibonacci. Kemarin juga saya sudah sempat menjelaskan mengenai Fibonacci. Di sini ada target dari penurunan daripada Fibonacci, yaitu di area golden pocketnya di area 0,5 sampai 0,618 di sini ya, yaitu di area 25.800 sampai 26.200. Ini adalah area golden pocket dari koreksi yang mungkin bakal terjadi pada Bitcoin berdasarkan Fibonacci. Dan kita lihat sekarang Bitcoin sudah sampai menyentuh pada level 26.000 ya tadi. Jadi sudah masuk area golden pocket kurang lebih di sini, sudah meretest daripada area golden pocket Fibonacci. Oke, itu target penurunan berdasarkan Fibonacci atau koreksinya. Kemudian saya mau membahas mengenai bankruptcy filing kembali atau mengulas sedikit tentang apa yang saya sampaikan pada video kemarin ya, dimana ada suatu skema daripada bankruptcy filing, dimana pada tahun 2008 dulu ada gejolak ekonomi atau penurunan ekonomi yang menyebabkan ekonomi runtuh, dimana indikasi dari bankruptcy filing ini mencapai pada level 8 ke atas. Kemudian pada tahun 2020 juga sama. Untuk indikasi di sini indikatornya sudah mencapai level pada nilai 8, di mana waktu itu juga dikarenakan karena adanya corona yang menyebar ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan ekonomi di seluruh dunia juga terhenti mungkin ya, ataupun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan kita lihat bersama bahwa sekarang pada tahun 2023 kita hampir mencapai untuk level bankruptcy filing di sini sudah hampir mencapai pada level 8, dimana ini tentu menjadi indikasi atau saya menaruh perhatian lebih karena di sini ada indikasi awal bahwa ekonomi mungkin akan jatuh. Entah itu nanti seperti apa faktornya atau fundamental atau case apa yang akan diangkat nantinya, kita juga belum tahu, tetapi ini ada potensi bahwa ekonomi akan jatuh. Kita tinggal menunggu waktu mungkin apa itu nanti. Yang penting harus waspada terlebih dahulu terhadap indikasi yang diberikan oleh bankruptcy filing di sini. Oke, saya mau kembali ke Bitcoin untuk sekarang. Jadi kalau kita lihat tadi pagi ya, di sini kita lihat bahwa Bitcoin menciptakan suatu fake out ya. Pertama kita lihat bahwa Bitcoin breakout tetapi kemudian gagal untuk close candle, kemudian malah turun kembali, yaitu sama saja disebut dengan fake out, melakukan breakout gagal dan kembali turun. Dan targetnya jelas seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu ada di area 25.800 atau 900 ya. Oke, itu untuk jangka dekatnya. Kemudian coba kita lihat pada time frame 1 hari. Pada time frame 1 hari di sini masih sama ya indikasinya. Kalau kita lihat bahwa area golden pocket dari Fibonacci mungkin masih bisa dikunjungi. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan area green box dan juga red box yang saya berikan pada video tempo lalu, yaitu area support pada red box yang menjadi pondasi bagi Bitcoin atau support bagi Bitcoin kalau tidak ingin turun lebih jauh. Jadi harus mempertahankan areanya di sekitar 25.000 atau lebih tepatnya di titik terbawahnya di sekitar 24.800.
Kemudian untuk resisten jelas sekali di area green box di sini menjadi area penentu untuk Bitcoin melakukan bull run selanjutnya, yaitu di area sekitar 32.000. Maka kalau Bitcoin berhasil menembus nantinya di area 32.000, itu mungkin sudah bisa dipastikan bahwa Bitcoin akan memulai bull run-nya. Tetapi selama 32.000 belum tertembus, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi, mau itu penurunan, breakdown ataupun yang lainnya. Jadi dua sisi dari green box dan juga red box di sini harus sangat diperhatikan, itu titik pokok utama. Kemudian dalam time frame cegat seperti tadi masih kita lihat membentuk suatu bear flag yang masih memiliki kemungkinan kita akan melihat suatu retest dari area Fibonacci 0,618 di area 25.800 kurang lebih di situ. Dari pembentukan pola bear flag di sini juga kita lihat bahwa Bitcoin belum mampu ya untuk menembus area dari EMA ribbon yang ada di sini. Jadi selama masih di area bawah daripada EMA ribbon, berarti indikasinya adalah masih cenderung untuk melakukan penurunan lanjutan ataupun masih masuk dalam fase bearish. Kemudian kita mau lihat pada weekly time frame, dimana sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita sangat perlu atau sangat penting untuk menunggu close candle dari weekly time frame. Kenapa? Karena sebelumnya kita menciptakan suatu hammer candle di sini, dan kita juga menciptakan suatu hammer candle di sini. Tetapi yang harus diwaspadai adalah dari kemarin saya jelaskan harus menembus pada level 27.300, yaitu bertepatan dengan batas dari resisten pada garis putih yang ada di sini dan juga batas dari EMA ribbon, di mana itu menjadi pondasi atau penentu dari pergerakan Bitcoin selanjutnya, karena resisten itu sangatlah penting untuk di breakdown, untuk di breakout supaya memberikan validasi bahwa Bitcoin telah breakout. Tetapi kita lihat setelah menyentuh batas resisten yang ada di sini, maka di 27.500 kurang lebih ya waktu itu, Bitcoin kembali mengalami koreksi dan sekarang sudah close candle weekly dan menciptakan suatu hammer candle yang bearish, di mana di sini terdapat suatu evening star, bisa dibilang seperti itu ya, ataupun hammer candle yang cukup bearish karena wicknya panjang di atas dan close candle membentuk candle merah. Jadi di sini adalah indikasi yang cukup bearish setelah adanya hammer candle bullish tapi dibalas dengan hammer candle yang cukup bearish. Jadi berdasarkan dua candlestick yang ada di sini, saya melihat bahwa ada suatu penolakan yang cukup keras dari Bitcoin, atau para whales belum menginginkan Bitcoin untuk breakout lebih cepat. Jadi kemungkinan kita mungkin masih bisa meretest suatu support yang cukup berbahaya di area 25.000, karena di 25.000 merupakan support penentuan Bitcoin selanjutnya. Jadi level 25.000 harus dipertahankan, karena jika level 25.000 gagal untuk bertahan, maka 20.000 atau 21.000 di area ini sangat mungkin sekali untuk di retest kembali oleh Bitcoin itu ya. Jadi harus waspada, karena kecenderungan saya yaitu mengenai bankruptcy filing di sini juga cukup besar, karena berdasarkan indikasi yang diberikan pada skema yang diberikan oleh bankruptcy filing di sini cukup mengindikasikan bahwa akan ada pertanda bahwa ekonomi akan runtuh. Karena jika apapun itu yang menyangkut ekonomi, tentunya Bitcoin sudah pasti akan terkena imbasnya juga, tidak mungkin tidak. Kemudian jika dilihat dari nilai dari DXY yang selama beberapa minggu terakhir ya, seperti saya jelaskan kemarin, mengalami kenaikan yang cukup masif di sini ya, sudah mengalami breakout dari garis resisten di sini, dan targetnya adalah di sekitar 115 atau 116. Di situ mungkin untuk DXY mungkin masih bisa mencapai level tersebut, karena di sini sangat bullish sekali untuk DXY, dimana ketika DXY bullish maka SPX dan juga Nasdaq
tentunya akan bertolak belakang dan akan mengalami koreksi, di mana SPX atau S&P 500 dan juga Nasdaq jika terkoreksi, maka Bitcoin sudah pasti juga akan ikut terkoreksi. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.